kami Antonius yang pada kesempatan ini oleh panitia diberi tugas untuk menjadi moderator dari seminar yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Monsinyur Samuel Oton Sidim. Suatu kehormatan yang tak terhingga, Bapak Uskup, saya boleh mendampingi beliau. Saya pikir sangat tidak layak, tidak pantas, tapi saya percaya kasih Tuhan mudah-mudahan menyertai kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Yang Mulia Monsinyur Samuel Oton Sidim, pada kesempatan ini beliau akan membawakan satu seminar dengan tema Bumi Rumah Kita Bersama. Terkait dengan bahan yang akan disampaikan beliau pada kesempatan ini, selain beliau sebagai uskup, kita tahu beliau tidak asing sebagai juga orang yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup, bahkan pernah menerima penghargaan ya Bapak Uskup ya. Ini suatu luar biasa, kita boleh berkesempatan langsung pada sesi seminar yang memang disampaikan oleh beliau langsung. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini ya, untuk mendengarkan penyampaian dari beliau, dan mudah-mudahan nanti juga pada kesempatan sesi tanya jawab kita bisa lebih mendapatkan pendalaman pengetahuan terkait dengan tema Bumi Rumah Kita Bersama. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Yang Mulia Monsinyur Samuel Oton Sidim. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, pada seminar yang berjudul Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Pasca Banjir Sintang tahun 2021 dalam perspektif teknik dan kemanusiaan, saya mengajak ibu bapak, saudara-saudari sekalian sejenak merenungkan pokok pemikiran terkait dengan bumi sebagai rumah kita bersama. Sampai sekarang ya bumi ini hanya satu, tidak ada bumi lain. Sejauh yang saya ketahui, memang ada indikasi keberadaan planet lain yang sangat mirip dengan bumi, tetapi jauhnya luar biasa dari tempat tinggal kita, tak terjangkau. Kalaupun kita mau pindah ke sana, tidak terjangkau. Jadi bumi kita ini hanya satu. Nah, bumi yang satu ini tercipta dengan aturan permainan khusus, apa yang disebut dengan ekosistem, dan aturan permainan yang ada di dalam alam itu disebut juga hukum-hukum alam. Perubahan-perubahan terjadi pertama-tama secara alamiah atau secara alami terkait dengan ekosistem.
alam itu sendiri dari waktu ke waktu bertumbuh kembang. Kalau terkait dengan tumbuhan dan hewan ada evolusi. Kalau terkait dengan gunung berapi ada letusan dan lain sebagainya, semua mempengaruhi alam tersebut. Tetapi selain secara alami ada perubahan dalam alam itu karena campur tangan dari luar, yakni dari pihak manusia. Pertambahan jumlah manusia dan peningkatan keragaman kebutuhannya sedikit banyak dari waktu ke waktu meningkatkan eksploitasi terhadap alam itu. Kita sendiri bisa melihat bagaimana alam Indonesia ini dari waktu ke waktu dieksploitasi dan ada perkembangan dalam hal mengeksploitasi alam tersebut. Lalu kita berbicara mengenai banjir. Yang pertama, dulu sebelum alam ini rusak atau katakanlah dieksploitasi sedemikian, banjir terjadi secara alami. Apabila curah hujan melebihi yang biasa, dan itu disebut ekstrem, air akan meluap karena sungai tidak lagi mampu menampung debit air. Tahun 1963 terjadi banjir besar di Sintang. Waktu itu alam di Kalimantan masih sangat terpelihara, tetapi walaupun demikian terjadi banjir besar. Dan menurut hemat saya itu terjadi secara alami, bukan karena kerusakan, bukan karena adanya deforestasi di hulu. Nah, banjir sekarang di samping karena adanya cuaca ekstrim, dan ini merupakan fenomena alami yang biasa sebenarnya. Kadang-kadang terjadi cuaca ekstrim, kadang-kadang tidak ekstrim dan biasa saja. Tetapi di samping cuaca ekstrim, tampaknya banjir kali ini bukan hanya karena curah hujan yang luar biasa, tetapi menurut hemat saya ada pengaruh dari campur tangan manusia terhadap wilayah-wilayah tertentu dari alam ini. Dampak campur tangan manusia terhadap wilayah-wilayah resapan air, baik terhadap ekosistem tanah, hutan gambut maupun hutan penyangga kiri kanan sungai dan anak-anak sungai. Kemudian adanya eksploitasi tebing dan alur sungai yang mengakibatkan pendangkalan serta perubahan alur-alur. Saya sering sekali mudik ke hulu dan melihat kiri kanan sungai Kapuas, bahkan juga sungai lain anak sungai Kapuas seperti sungai Geriho, kemudian sungai Bungan. Sepanjang perjalanan ke hulu, saya melihat dan menemukan begitu banyak alat-alat besar yang mengeksploitasi atau yang sedang mengeksploitasi emas, baik di tengah sungai maupun di pinggir sungai. Itu yang saya maksudkan. Lalu bagaimana penanggulangannya, Bapak saudara-saudari? Saya berbicara sebagai seorang yang berangkat dari kehidupan beriman. Secara imani, kita tahu bahwa sejak semula segala sesuatu tercipta baik adanya. Bagaimana dikisahkan dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan
segala sesuatu di dalam kurun waktu 6 hari, hari ke-7 dia istirahat, dan itu mau mengatakan bahwa dalam kurun waktu yang sempurna Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, kepada manusia Sang Pencipta memberikan tugas untuk mengelolanya secara bertanggung jawab. Adam dan Hawa menerima dari Tuhan suatu tugas dan tanggung jawab. Kuasailah segala sesuatu. Itulah sabda Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dan perihal menguasai ini secara alkitabiah mengandung di dalamnya tanggung jawab pengelolaan secara bijak. Manusia diharapkan mengelola alam itu secara bertanggung jawab, antara lain dengan menghormati hukum-hukum yang ada dalam alam itu, dengan memperhatikan ekosistem yang ada dalam alam itu. Dosa-dosa ekologis terjadi apabila manusia merusak yang baik adanya itu dan mengeksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab, antara lain dengan tidak mengindahkan hukum-hukum alam itu. Oleh karena itu, perlulah kita menumbuhkan kesadaran iman mendasar. Kalau Tuhan memberikan kepada manusia kuasa untuk memanfaatkan alam, kuasa itu tidak dimaksudkan kuasa bebas sebebas-bebasnya, tetapi kuasa untuk memanfaatkan alam itu sedemikian rupa secara bertanggung jawab. Dan ini hanya dapat dimengerti dalam konteks keimanan. Lalu yang kedua, secara moral. Sejumlah orang tidak pernah merasa puas, dan tidak sedikit orang terkurung dalam apa yang dinamakan dengan egosentrisme, dan sifatnya egosentristis, terpusat pada diri, selalu melihat segala-galanya dalam konteks kehidupan pribadi, mengambil segala-galanya demi kepentingan sendiri, kadang-kadang juga secara berlebih-lebihan, sehingga mengeksploitasi alam secara berlebih-lebihan. Lalu ada gaya hidup konsumtif tingkat tinggi dan gaya hidup instan, model cepat saji, ingin mendapat hasil yang secepat-cepatnya dengan cara yang semudah-mudahnya, tanpa memperhitungkan dampak negatifnya terhadap alam itu. Itulah gaya atau model hidup cepat saji, ya. Ingin mendapat secepat-cepatnya hasil, menikmati hasil itu juga secepat-cepatnya. Nah, karena itulah saya merasa bahwa tidak hanya secara imani, tetapi juga secara moral manusia ini perlu dibenahi. Lalu secara teknis, banyak sekali yang dapat kita buat secara teknis. Misalnya menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak atau daerah-daerah yang sudah rusak. Lalu kemudian menjaga yang masih utuh agar jangan sampai dirusak. Nah, kalau kita mengeksploitasi alam, misalnya emas, bara, dan lain sebagainya, perlulah kiranya dilaksanakan reklamasi sebagaimana mestinya, sehingga alam yang sudah dieksploitasi itu perlahan-lahan bisa dikembalikan kepada wujud atau bentuk yang kurang lebih seperti awalnya. Jadi dengan memperhatikan ekosistem dan hukum alam yang berlaku di bumi tempat tinggal kita ini, kita mengadakan rekosasi, konservasi, reklamasi itu. Kalau ekosistemnya rusak, pasti akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Lalu perbaikan
yang terkait dengan regulasi. Kita semua saya rasa paham, harus ada undang-undang yang mengatur pemanfaatan alam ini, eksploitasi terhadap alam. Kita tidak bisa mengeksploitasi alam itu semau kita tanpa memperhatikan undang-undang atau aturan yang berlaku. Undang-undang itu diharapkan jelas, tersosialisasikan, diketahui oleh masyarakat luas, dan undang-undang itu tentu menuntut tanggung jawab dari mereka yang melanggar. Ada sanksi yang tegas kalau undang-undang itu dilanggar. Nah, tentu kita mengharapkan bahwa semua pihak bisa memperhatikan hal tersebut. Lalu kita sampai kepada kesimpulan. Ini sangat singkat, saya tidak berbicara panjang lebar mengenai ini, tetapi secara garis besar, karena waktu yang diberikan kepada saya 15 menit saja, kita sampai kepada kesimpulan. Ibu bapak, saudara-saudari, kita tahu bahwa bumi ini hanya satu, jelas. Kita tidak bisa lari dari bumi ini. Bumi ini adalah rumah kita semua. Tanpa terkecuali, semua manusia yang berdiam di bumi ini bertanggung jawab memeliharanya. Seperti setiap anggota keluarga bertanggung jawab memelihara rumahnya, demikianlah kita umat manusia, entah apapun agamanya, entah apapun sukunya, entah bagaimanapun warna kulit, bertanggung jawab memelihara bumi, rumah tempat kita yang satu-satunya ini. Jadi perlulah dipelihara bersama dengan menumbuh kembangkan pertama-tama kesadaran iman dan moralitas sebagai landasan bagi kegiatan perbaikan alam itu secara teknis dan yuridis. Tidak gampang memang menumbuh kembangkan kesadaran iman mendalam, kesadaran moral yang benar, tetapi saya rasa ini yang perlu sebagai landasan untuk perbaikan secara teknis dan yuridis. Kita paham, kita sebagai manusia, makhluk manusia yang ditempatkan oleh Allah di bumi ini memanfaatkan alam, harus bertindak sedemikian, bertanggung jawab dalam memanfaatkan alam itu. Ini bagian dari iman. Kalau tidak, artinya kita tidak cukup bertanggung jawab. Nah, perubahan-perubahan dalam alam, baik secara alami, apalagi karena campur tangan manusia, hampir selalu berdampak tidak hanya secara positif, tetapi juga negatif terhadap manusia. Tentu banyak yang positif, ya. Pemanfaatan alam itu berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan. Itu positif, jelas sekali. Tetapi kalau pemanfaatan alam itu secara berlebih-lebihan, eksploitasi terhadap alam itu secara berlebih-lebihan, apalagi kalau tidak memperhatikan hukum-hukum alam dan aturan permainan yang berlaku serta undang-undang yang ada, maka alam yang dieksploitasi berlebihan itu akan rusak dan itu akan berdampak negatif terhadap kehidupan kita. Munculnya banjir antara lain merupakan dampak negatif dari eksploitasi berlebihan terhadap alam. Deforestasi dan seterusnya itu adalah penyebab, antara lain penyebab yang menyebabkan adanya banjir. Dampak negatif melahirkan penderitaan bagi manusia itu. Jelaslah. Penderitaan akan diperparah apabila manusia tidak siap menghadapi perubahan dan tidak mampu mengatasi kerusakan yang ada.
Perubahan alam menuntut dari kita suatu perubahan sikap berhadapan dengannya. Tetapi bukan hanya itu, melainkan juga aktivitas kita harus berubah, sikap kita harus berubah, perilaku kita harus berubah, dan banyak hal yang harus dirubah kalau kita mau agar ada perbaikan di masa-masa yang akan datang. Untuk menanggulangi bencana alam, rasanya tidak cukup dengan upaya-upaya teknis dan yuridis saja, tetapi perlulah juga membangun landasan iman dan moral yang kokoh. Dan saya menyebutnya sebagai suatu tanggung jawab ekologis. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan itu justru menjadi dosa ekologis. Artinya kita bertindak tidak sebagai manusia yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, tetapi bertindak bahkan barangkali semena-mena sesuai dengan kehendak pribadi, sebagaimana tadi saya katakan pada awalnya. Ini dosa ekologis, dosa melawan alam itu sendiri, dan setiap dosa ekologis akan menimbulkan dampak yang negatif, penderitaan bagi umat manusia, termasuk tentunya bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan, singkat dan tidak cukup mendalam, hanya secara global saya berikan, mudah-mudahan berguna bagi kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Insinyur Samuel Husin telah menyampaikan materinya, dan nanti diskusi panel, dan saya minta setelah Insinyur nanti akan disampaikan Pak Prestio dari Presidium Pusat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Insinyur. Secara garis besar dapat kita tangkap bahwa penyebab banjir di Kabupaten Sintang itu adalah boleh dibilang bukan baik dari panitia. Ini untuk materi yang disampaikan oleh Bapak Usbuk, nanti kita langsung tanya jawab karena langsung masuk nanti setelah itu baru Pak Prestio. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Insinyur bahwa penyebab banjir di Kabupaten Sintang yang baru terjadi, yang pertama adalah karena eksploitasi alam yang secara berlebihan oleh karena sikap keserakahan manusia. Yang kedua adalah faktor ekstrimnya cuaca. Nah, kemudian bagaimana menanggulangi? Menanggulangi ini tiga hal yang memang menurut Insinyur. Yang pertama terkait dengan perbaikan regulasi, ya, dan juga kemudian penanggulangan secara teknis, dan yang lebih dikedepankan adalah secara moral dan iman dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam. Tiga hal itu yang harus dikedepankan dalam rangka menjaga dan juga memelihara alam ini. Bapak Ibu, kita langsung saja ke sesi tanya jawab sebagaimana yang telah disampaikan oleh Insinyur. Untuk pertama, saya beri kesempatan kepada untuk termin pertama ini 3 penanya terlebih dahulu. Silakan nanti acungkan tangan, nanti panitia bisa bantu mikrofonnya ya. Kami silakan Bapak Ibu untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Ini menarik sekali materi dari Insinyur. Ya, Pak Markus Sapen pertama boleh dibantu, Pak Eko yang kedua, satu lagi ya, 3 yang pertama. Ya, kita baru saja menghadapi bencana ini dan Insinyur untuk menyampaikan materi, mudah-mudahan ke depan bisa kita punya solusi-solusi terbaik. Silakan Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu yang ketiga, silakan ke Pak Ahmad dulu. Mix-nya barangkali bisa dibantu. Pak Ahmad silakan.
Silakan sebut namanya Pak, perkenalkan. Terima kasih, saya Pak Afen di SK di Dewan Pakar. Selamat siang kepada semua. Terima kasih atas kesempatan dari kepada kami, Monsinyur yang kami muliakan, kepada Bapak Ibu semuanya. Saya sangat setuju, Monsinyur, dengan apa yang disampaikan, baik itu penyebab maupun cara mengatasinya dan kesimpulan. Hanya memang untuk melaksanakan landasan iman dan moral kita di Sintang berarti harus bekerja sama juga dengan pihak-pihak lain. Karena untuk umat Katolik sendiri di Sintang itu tahun 2015 itu ada, menurut data di Kapolres yang saya ikut pertemuan waktu itu ada 148.000 Islam dan 150.000 Katolik. Lalu kemudian tahun 2019 kemarin Islam sudah 154. Ini data dari Dukcapil dan juga dari kependudukan. Nah, ini berarti untuk meningkatkan iman dan moral kita tidak bisa sendirian, pasti bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Nah, dengan demikian, berarti mungkin dari segi ISKA bisa juga bekerjasama dengan mungkin IPNI atau DIKI untuk mengatasi hal ini. Hanya memang kalau kita lihat kemarin di Sintang musibah ini datangnya itu bukan hanya juga dari Sintang, tapi juga dari Kapuas Hulu dan juga dari Melawi dengan sungai Kabupaten Melawi dengan sungai Pinongnya, lalu kemudian dari Kapuas Hulu dengan berbagai hulu sungai termasuklah Hulu Kapuas yang menyumbang air untuk banjir di Sintang. Karena kalau hanya Sintang saja ekstrim cuacanya, banjir atau hujan yang deras tidak akan bisa membuat sungai meluap seperti itu. Nah, ini tentunya juga harus untuk 3 kabupaten ini. Nah, ini tentunya tidak bisa kita atasi di kabupaten, ini harus di provinsi. Mungkin regulasi yang ditawarkan oleh Monsinyur itu juga bisa ditawarkan di provinsi bahkan di level nasional. Sehingga regulasi yang mengatur, contohnya adalah ekspansi perkebunan dan lain-lain, mungkin masih adanya ekologi. Kalau kita lihat masih ada kayu-kayu besar di atas ponton yang turun dari hulu sungai Melawi, melalui jembatan Melawi, saya sering lewat, masih banyak kayu-kayu yang dibawa ke hilir, tentunya dalam level bisnis. Nah, regulasi yang mengatur ini barangkali Monsinyur yang memang nanti bisa kita perjuangkan bersama. Mudah-mudahan melalui Waduska bersama dengan kawan-kawan kita di PIKI, di HISPI, ini bisa kita kita lanjuti. Saya kira ini, terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Afen kepada menyampaikan data dan pendapat terkait dengan penangkapan ini. Kedua Pak Eko, silakan sambil menunggu yang Pak. Silakan Pak Eko. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan hadiah sebagai siswa Provinsi Bangka nanti. Ini masih yang menyangkut tanggung jawab ekologis itu sendiri. Bagaimana sebenarnya menerjemahkan tanggung jawab ekologis itu sendiri dalam iman gereja Katolik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa mungkin saran Monsinyur bagi kami anggota ISKA untuk membangun landasan iman dan moral yang kokoh? Artinya dalam hal ini kita bicara tentang bencana banjir kemarin, apa yang harus kita buat? Mungkin itu saja Monsinyur, singkat, padat dan jelas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Itu ada dua pertama pertanyaan terkait dengan bagaimana menerjemahkan tanggung jawab ekologis kepada iman dan moral. Kemudian bagaimana cara membangun iman dan moral terkait dengan bencana. Silakan diperkenalkan. Baik, selamat siang. Pro Ecclesia et Patria. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan.
Perkenalkan, nama saya John Mingus. Baik, saya sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup. Namun, seperti yang saya lihat terkait masalah banjir, itu harus ada solusinya juga. Nah, pertanyaan saya, karena saya tugas di tempat yang memang penambang-penambang emas itu banyak menghancurkan sungai dan hutan-hutan. Mereka kerja emas itu kan salah satu merusak hutan. Nah, dengan mereka bekerja juga mereka untuk bertahan hidup dan untuk biaya pendidikan mereka. Nah, ini kan perlu dipikirkan juga. Nah, seperti apakah solusi? Pertanyaan saya, solusinya seperti apa yang baik untuk masyarakat kita di pedalaman maupun di perhuluan yang hari ini notabene masih banyak bergantung dengan tambang emas. Itu salah satu yang saya lihat cukup berdampak sekali terhadap banjir yang sudah kita alami beberapa minggu yang lalu. Itu pertanyaan. Terima kasih. Selamat siang. Pro Ecclesia et Patria Pro Bono Publico. Terima kasih Pak Leonimus. Dan satu saja, bagaimana solusi untuk masyarakat pedalaman mempelajari terkait dengan alasan untuk makan dan biaya pendidikan. Kami serahkan sepenuhnya untuk sesi pertama ini juga dulu. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Monsignor Samuel. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya coba memberikan jawaban. Maaf kalau jawabannya tidak sempurna dan tidak akurat. Yang pertama dari Pak Afen, benar bahwa diperlukan regulasi. Mungkin regulasinya sudah ada, undang-undang sudah ada untuk wilayah Kalimantan Barat. Tetapi penerapannya barangkali yang masih belum benar atau belum sempurna. Nah, bagi kita ISKA, kalau kita mau adanya perubahan atau adanya pelaksanaan undang-undang ini secara baik dan benar, ya, kita harus menelusuri itu, mencari tahu apa benar sudah ada undang-undang terkait dengan pemanfaatan alam, eksploitasi tambang emas, perkebunan, kemudian juga penambangan kayu dan lain sebagainya. Itu sudah adakah aturan permainan yang berlaku untuk Kalimantan Barat? Kalau sudah ada, pertanyaannya mengapa kok ada penyimpangan di sana sini? Apanya yang tidak pas? Kita sampai kepada suatu kesimpulan. Kalau sudah ada penyimpangan, timbullah pertanyaan, mengapa itu terjadi? Artinya praktek di lapangan yang tidak berjalan dengan baik, pengawasan dan sanksi tidak berjalan barangkali. Itu semua kan ada kaitannya satu sama lain. Ada undang-undang, tetapi kalau tidak dilaksanakan dan kalau undang-undang itu dilanggar dan tidak ada sanksi yang jelas, orang akan berjalan begitu saja. Katakanlah sebagai contoh konkret yang terkait dengan PT penambangan emas tanpa izin. Mana-mana kita tahu, bukan saya bermaksud untuk menghentikan PT, tidak ada hak saya untuk menghentikan itu, tetapi sekurang-kurangnya saya paham ada di mana-mana. Seperti yang saya ceritakan tadi. Mudik sajalah ke Sungai Kapuas, mudik ke Sungai Bungan, mudik Sungai Pinang, kita akan berjumpa dengan ratusan penambang. Saya bertanya, apakah itu legal?
Pertanyaan saya, legalkah itu? Kalau tidak legal, kenapa bisa berjalan terus? Di belakang Wisma itu bunyi, mesin itu berjalan siang dan malam. Legalkah? Kalau legal oke, gak masalah. Tapi kalau tidak legal, pertanyaannya kok bisa jalan? Itu kan pertanyaannya. Nah, bisa jalan kenapa? Kan ada kaitan dengan orang-orang yang memegang regulasi, pelaksana yang seharusnya menegakkan sanksi dan lain sebagainya. Ini yang harus dicari sebenarnya. Nah itu dia yang pertama berkaitan dengan pernyataan Pak Afin tadi. Lalu yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Eko, apa sih tanggung jawab iman ekologis itu? Kalau kita berbicara tentang iman, kita bicara mengenai keyakinan. Keyakinan itu lahir dari warta Alkitabiah. Kitab suci mengatakan bahwa Allah menciptakan segala-galanya dengan baik. Kita percaya itu. Dan Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memanfaatkan alam ini secara benar. Itulah bahagian dari iman kita. Kita percaya Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan dengan baik untuk kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Nah, bagaimana menumbuhkan kesadaran itu? Memang melalui pelajaran agama, warta gembira, dan lain sebagainya. Kalau kami berbicara mengenai kitab suci berkaitan dengan itu, ya, mau menegaskan bahwa setiap orang beriman yang mengakui Allah sebagai pencipta mentaati apa yang diminta oleh Allah dari manusia sebagai tanggung jawab. Kepada Adam, Allah memberikan tugas dan tanggung jawab untuk memanfaatkan alam ini secara benar dan bijak. Itu bahagian dari keimanan kita. Semua manusia karena itu diharapkan berpegang teguh pada apa yang disabdakan Tuhan. Setiap kali manusia memanfaatkan alam, mereka harus taat kepada hukum alam itu, antara lain. Bukan berarti tidak boleh memanfaatkan alam, tetapi memanfaatkannya secara bertanggung jawab, antara lain dengan memperhatikan sistem-sistem yang ada di dalam alam itu, aturan-aturan yang ada di dalam alam itu. Kalau kita berladang, misalnya kita tidak membabat sampai habis hutan, tetapi sumber-sumber air diperhatikan. Itu antara lain yang berkaitan dengan hormat kita pada hukum alam. Alam diciptakan untuk kita supaya kita bisa hidup dengan baik. Dan kalau kita tidak memanfaatkan secara bertanggung jawab alam itu, kita sendiri akan menanggung akibatnya. Jadi bagi saya tanggung jawab iman ekologis itu berkaitan dengan ekologi sendiri atau bumi yang diciptakan oleh Allah, dan bagaimana Allah pada awalnya menciptakan alam itu dan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Bukan hanya Adam dan Hawa yang bertanggung jawab, tetapi seluruh manusia yang ada di bumi ini bertanggung jawab. Inilah bagi saya tanggung jawab ekologis itu berkaitan dengan rumah tempat tinggal kita. Tidak bisa tidak. Entah kita Katolik, entah kita Protestan, entah kita Islam, entah kita Buddha, semua manusia. Sebab rumah kita ini, bumi ini rumah kita bersama. Maka karena itu tanggung jawab juga tidak hanya untuk orang Katolik, tapi itu semua manusia yang ada di bumi ini bertanggung jawab secara ekologis memelihara alam ini sedemikian. Lalu membangun moralitas, bagaimana ya? Moralitas ini kan berkaitan dengan gaya hidup, dengan visi misi kita
kita secara bersama atau pribadi, kalau kita berbicara mengenai egosentrisme, kita bicara mengenai kecenderungan orang untuk berpusat pada dirinya sendiri. Kadang-kadang tidak peduli dengan yang lain, asal saya untung misalnya, tapi tidak mau peduli dengan nasib orang lain. Dalam pengertian begini, kita mengeksploitasi alam. Untung bagi orang yang punya modal dan yang mampu mengeksploitasinya sedemikian. Tetapi kematian bagi mereka yang tertimpa dampak dari eksploitasi berlebihan. Katakanlah kalau kita bicara mengenai bukti, mengenai pembabatan hutan, mengenai eksploitasi batu bara yang tidak direklamasi sebagaimana mestinya, atau misalnya orang membersihkan emas dengan merkuri tapi tidak peduli dengan kesehatan orang lain. Dan secara moral itu salah sebenarnya. Untuk bagi dirinya tetapi rugi bagi orang. Kan harus dicari solusi bagaimana mengeksploitasi secara bertanggung jawab kekayaan alam itu tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain, apalagi merugikan orang lain. Nah, tanggung jawab kita yaitu membangun kesadaran moral tersebut. Memang tidak gampang untuk minta orang untuk tidak ego, ya, hanya mementingkan kenyamanan pribadi. Nah, berkaitan dengan sifat tidak pernah puas misalnya, mengeksploitasi itu juga suatu yang bertentangan dengan moral. Kita diajarkan untuk berbagi hidup, puaskan diri, tidak rakus umpamanya. Kadang-kadang seperti saya katakan, tidak sedikit orang yang tidak pernah merasa puas. Sudah mengeksploitasi ini, mengeksploitasi sana, dan seterusnya sampai akhirnya dampaknya sungguh sangat menyedihkan bagi manusia yang lain. Jadi membangun moralitas ini tidak gampang, karena membutuhkan kesadaran masing-masing orang akan apa yang boleh dilakukan, akan apa yang tidak boleh dilakukan demi kebaikan bersama. Kalau kita bicara mengenai moral, kita bicara mengenai apa yang boleh saya buat, apa yang tidak boleh saya buat. Yang tidak boleh yang saya buat antara lain yang merugikan sesama manusia, yang berdampak negatif terhadap sesama manusia. Membangun kesadaran akan hal itu tidak gampang. Perlu ditanamkan dari awal, sejak manusia masih muda, di rumah, di sekolah, di gereja, itu ditanamkan. Kalau anak-anak dari kecil misalnya dididik untuk menghormati hak orang lain, untuk menghargai kehidupan, untuk berlaku bersih lingkungan, itu termasuk diantara tanggung jawab ekologis kita. Nah, kalau dari awal sudah dididik sedemikian, anak sudah terbiasa menjadi orang yang bersih lingkungan, bertanggung jawab terhadap sesama manusia, tidak ego, tidak serakah, dan lain sebagainya. Jadi dibangun sejak awal. Itu yang berkaitan dengan moralitas. Lalu yang ketiga, yang berkaitan langsung dengan eksploitasi terhadap alam. Prinsipnya begini, tidak dilarang mengeksploitasi alam, memanfaatkan alam demi kebaikan manusia, karena prinsip dasar Allah ingin manusia sejahtera, bahagia lahir dan batin. Karena itu Allah menciptakan bumi ini dengan segala isinya supaya bisa hidup, supaya manusia bisa hidup, bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup sejahtera, bahagia. Pada awalnya kalau kita baca kitab suci, Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Itu merupakan suatu kisah simbolik bahwa Allah ingin manusia bahagia sejak awal penciptaan. Tetapi karena perilaku manusia, maka dia keluar dari zona bahagia itu, kemudian harus menghadapi
aneka tantangan hidup. Prinsipnya, tidaklah dilarang mengeksploitasi alam. Yang dilarang mengeksploitasinya tanpa peduli dengan aturan permainan yang berlaku dalam alam. Ekologi itu tadi, ekosistem harus diperhatikan. Maka kalau kita paham akan ekosistem, bagian-bagian tertentu dari alam tidak boleh dieksploitasi. Umpamanya sebagai contoh konkret, tepi-tepi sungai tidak bisa dieksploitasi. Dasar-dasar sungai juga demikian, karena akan berdampak terhadap alur sungai. Tebing akan roboh, tanah, batu, kayu hanyut ke dalam sungai dan terjadi pendangkalan. Ini akibat dari eksploitasi yang tidak mengikuti aturan permainan yang ada dalam alam itu. Nah, solusinya apa? Kalau kita melarang seseorang untuk mengeksploitasi, yang dilarang adalah eksploitasi yang berlebihan, yang tidak ikut aturan, yang berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kalau hal itu dilarang, harus ada jalan keluar. Seperti yang terkait dengan perladangan. Saya mau mengatakan begini. Ada larangan berladang, tetapi kalau tidak disiapkan orang untuk memanfaatkan secara baik dan benar alam ini, entah buat sawah, buat kebun dan sebagainya, larangan sebenarnya belum valid. Karena orang belum siap. Kalau mau melarang, harus disiapkan dulu orang agar bisa beralih dari mode pertanian lama ke mode pertanian baru. Dari peladang kepada pesawah misalnya, atau pekebun yang sedenter menetap. Demikian dengan peti dan lain sebagainya. Kalau dilarang peti, harus ada solusi lain. Kalau hanya itu penghasilan mereka atau sumber penghasilan mereka, ya sekurang-kurangnya mereka harus punya keterampilan untuk bercocok tanam, atau barangkali ada hal lain yang bisa disodorkan kepada mereka sehingga mereka bisa beralih dari mengeksploitasi alam kepada kegiatan lain yang ramah lingkungan. Begitu. Saya rasa zaman dulu kita tidak mengenal penambangan emas, tapi hidup ya biasa-biasa. Zaman sekarang karena adanya pengetahuan yang canggih dan sebagainya, kita mulai mengeksploitasi alam, dan dengan akibat alam mulai rusak. Solusi bagi saya tidak terlalu sulit kalau kita mau beralih dari peti kepada kebun misalnya. Tetapi karena ada unsur lain yang memang harus diperhatikan, yaitu unsur instan. Sekarang ini merebak menurut hemat saya suatu mentalitas instan juga yang menjadi penyebab dari degradasi moral tertentu. Yang instan itu mudah diikuti karena menawarkan sesuatu yang cepat untuk mendapatkan sesuatu dan dapat dinikmati segera. Emas itu ada di tempat, dieksploitasi, langsung dijual, dapat duit, dan bisa dimanfaatkan langsung duitnya untuk beli ini, beli itu. Tawarannya sangat menggiurkan. Sementara kalau berkebun, berladang, kita harus mengolah ladang, mengolah kebun, menunggu sekian bulan baru dapat hasil. Perlu kesabaran, perlu pengetahuan, keterampilan. Nah, untuk beralih dari peti kepada pekebun, kalau orang sudah nyaman dengan peti dan mengalami instannya memperoleh uang, segeranya orang dapat uang dengan peti, tidak gampang untuk beralih ke yang lain. Itulah tantangannya Ibu Bapak sekalian. Kalau kita melarang eksploitasi terhadap alam ini, tetapi kalau ada regulasi yang mengatur,
larangan bisa berjalan, dan juga kalau ada sanksi yang jelas terhadap mereka yang melanggar aturan atau regulasi tersebut. Solusinya juga tidak bisa lepas dari regulasi. Ada larangan, ada regulasi. Larangan berdasarkan regulasi akan membantu orang untuk beralih dari mode pekerjaan tertentu kepada mode pekerjaan yang lain. Begitu menurut hemat saya. Terima kasih. Terima kasih, Insinyur. Saya pikir dan sangat jelas apa yang disampaikan oleh Insinyur atas beberapa pertanyaan tadi. Yang ketiganya juga sesuatu yang saling terkait, dan pada intinya patuhi dan pahami hukum alam, karena hukum alam pasti menjadi hukum kausitas, ya, dirusak juga bencana, sehingga ekosistem mesti harus dipahami. Baik Bapak Ibu, mungkin panitia apakah cukup atau cukup ya? Ya, jadi mohon izin Mensinyur untuk sesi Mensinyur kita cukup sekian, dan saya pikir sangat menarik. Mudah-mudahan ini juga mampu kita pahami dalam rangka memperbaiki alam kedepannya, khususnya di Kabupaten Sintang. Terima kasih kepada Yang Mulia Insinyur Samuel Tamsidin yang sudah mau berbagi bersama kita pada acara pelantikan SKI. Terima kasih. Selamat